Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini udah hadir semuanya? Ini baru 40. Sambil berjalan saja, Pak Maman, sambil berjalan. Sambil berjalan. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Tujuannya yang pertama yaitu sudah ditulis di situnya ada PTM, sosialisasi PTM. Ini sosialisasi tatap muka. Adapun acaranya itu yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi PTM oleh Ibu Kepsek, yang ketiga tanya jawab, yang selanjutnya ditutup dengan doa. Kepada para ibu mungkin bisa di mute dulu, dimatiin dulu. Matiin dulu itunya. Mic-nya. Mic-nya semuanya mohon dimatiin. Ini? Ya, berlanjut ke acara selanjutnya yaitu kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sosialisasi PTM oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memute suaranya. Bangga Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada Pak Maman selaku host atau pembawa acara di acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas MIL Islamiyah tahun 2021, tepatnya di hari Jumat tanggal 3 September. Sebelum saya mulai mohon maaf Bapak dan Ibu, terima kasih kepada yang sudah mengunmute dari suara background di rumahnya masing-masing. Mohon maaf yang belum, itu di sana ada tanda seperti bunga itu ya, dekat tanda video itu yang sebelah kiri, dicoret saja Bapak Ibu. Nah, supaya tidak terdengar dari background rumahnya masing-masing. Terima kasih kepada yang sudah mengunmute, kepada yang belum dimohon untuk mencoret tanda seperti bunganya itu, supaya nanti apa yang saya sampaikan itu dapat tersimak dengan baik dan supaya kita bisa melaksanakannya demi terwujudnya pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswa MIL Islamiyah. Ya, baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Guru MIL Islamiyah kelas 3A, B, C, dan D, kelas 5A, B, dan C, yang saya banggakan, dan juga kepada yang terhormat seluruh orang tua siswa kelas 3A, B, C, D, dan orang tua siswa kelas 5A, B, C,
yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan berkah umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi PTMT ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pun saya curahkan teruntuk Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih atas diluangkan waktunya untuk turut hadir memenuhi undangan rapat sosialisasi secara virtual melalui Zoom meeting yang kami sebarkan. Bapak dan Ibu, di sini mohon maaf, kami pihak sekolah ingin menyampaikan beberapa hal dari informasi-informasi yang kami terima dari pihak sekolah atas edaran yang disampaikan baik oleh atasan kami Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat maupun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dan terakhir oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun edaran-edaran yang disampaikan kepada kami perihal tentang PPKM level 3 yang saat ini kita alami, subhanallah walhamdulillah, saat ini kita wilayah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Padalarang atau Ranca Bali, di mana tempat beradanya sekolah MIA Al-Islamiyah, itu berada di level 3. Atau kalau dulu zona ya, yang kita kenal zona ada zona hijau, zona merah, zona oranye, bahkan ada zona hitam. Nah, kalau sekarang tidak di zona Bapak Ibu, yang kita kenal adalah level ya. Level pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, level 3, level 2 dan level 1. Sepertinya level 1 itu jarang ada ya. Nah, di kita level 4 sudah turun Bapak dan Ibu ya. Asalnya kita level 4, makanya kita sama sekali ya, ketat, super ketat sekali. Alhamdulillah dari bulan Agustus menjelang ke bulan September itu sudah turun levelnya. Ketika kita mau ke Bandung pun itu sudah agak landai ya, itunya apa bukan apa peraturannya, karena kita sudah ada di posisi level 3. Ini apa? Berkat masyarakat dari Bandung Barat yang super disiplin, mentaati segala aturan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan kita juga bagian dari masyarakat yang disiplin, yang taat kepada pemerintah daerah ya. Mudah-mudahan kita sampai ke level 2. Nah, kalau ke level 2 kita bisa pembelajaran secara keseluruhan. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini mungkin apa sih sosialisasi PTM MIA Islamiyah itu? Nih, di sini mohon maaf, mungkin kepada host, kepada Pak Maman, saya izin share screen-nya untuk menyampaikan edaran-edaran yang disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh orang tua siswa. Mohon izinnya. Ya, Nah, ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf, Bapak dan Ibu boleh menganggukkan kepala ya untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah share screen yang saya sampaikan ini sudah dapat terlihat, Bapak Ibu?
Sudah, alhamdulillah ya. Sudah terlihat ya. Terlihat. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini edaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia daerah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 26 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa adanya edaran untuk pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ini yang kami terima, ya. Ini yang kami terima apa saja. Nah, ini regulasinya. Regulasi itu sumber hukum. Sumber hukumnya ini Bapak dan Ibu semuanya untuk diketahui bersama. Ini ada keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, 4 menteri ini memikirkan terhadap pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang ada di apa? Seperti apa Bapak dan Ibu ya? Mohon maaf kepada yang masih di ini, ya masih ada background ya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah memastikan. Baik, lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nih di sini ada SK 4 menteri ini. Nah, SK 4 menteri ini dari Pendidikan dan Kebudayaan, nomornya ini 03 dan 5. Ada nomornya 03 garis miring KB garis miring 2021. Dan untuk Kementerian Agama nomornya 384 tahun 2021, untuk Menteri Kesehatan nomornya HK.01.08 garing atau garis miring Menkes garis miring 4242 garing 2021, dan untuk Menteri Dalam Negeri ini nomor 440 strip 717 tahun 2021 membicarakan apa Bapak dan Ibu, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus infeksi tahun 2019 atau COVID-19 yang kita lihat. Itu regulasi pertama. Regulasi yang kedua, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tentang PPKM level 4, level 3, level 2 dari coronavirus Regulasi yang ketiga adalah Surat Edaran dari Pendidikan Islam nomor B strip 2459 garing DJ.1.DT.1.1 garing PP.00 garing 08 garing 2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang PPKM tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah tahun pelajaran 2021-2022 pada masa PPKM. Dan yang terakhir, regulasi yang terakhir yaitu surat edaran dari Bupati Bandung Barat ternomor 360 garing 2159 strip BPBD garing 2021 tertanggal 24 Agustus 2021 tentang PPKM level 3 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini sumber hukum ini menguatkan kita, menguatkan kami, menguatkan para guru untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mohon maaf, dengan adanya 4 regulasi ini bukan dengan serta-merta kami bisa langsung membuka
sekolah bisa langsung mengadakan pembelajaran tatap muka, tapi kami harus melalui berbagai prosedur dari pelaksanaan PTMT ini, ya. Apa saja yang harus kami laksanakan? Banyak sekali prosedur-prosedur yang harus kami lalui untuk mewujudkan cita-cita dari seluruh orang tua siswa, cita-cita kami para guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Nah, di sini juga sudah di dalam edaran ini disampaikan bahwa madrasah itu apa saja yang harus dilaksanakan oleh madrasah. Yang pertama, menjalankan protokol kesehatan dan menjalankan prosedur sesuai SKB 4 Menteri. Jadi kami itu harus berpandu ke sini. Yang 4 ini, yang regulasi 4 ini berpandu ke sana. Jadi tidak seenaknya. Kami membuat jadwal pelajaran tidak seenaknya. Kami membuat peraturan-peraturan tata tertib tidak seenaknya. Tapi dasar hukumnya dari sini. Kemudian kami melaksanakan protokol kesehatannya dari mana? Dasar hukumnya dari sini. Dari 4 regulasi ini. Jadi kami itu tidak serta-merta seenaknya membuat, tapi tidak, ya. Ini saya juga sebelum melaksanakan ini ada pembinaan dari Bapak Kepala, kita rapat tengah malam saat itu tanggal 1 September saya dengan seluruh kepala dan seluruh dengan SD juga itu menyelenggarakan rapat virtual jam 8 malam sampai jam setengah 12 malam. Jadi tidak serta-merta begitu saja, ya. Nah, saya juga di sini selaku kepala sekolah harus menyampaikan kembali kepada seluruh guru dan kepada seluruh orang tua siswa. Nah, kita teruskan, ini semua harus menjalankan protokol kesehatan dan menjalankan prosedur SKB 4 Menteri tersebut. Juga madrasah yang menyelenggarakan PTM terbatas wajib memastikan bahwa pendidik dan tenaga pendidikannya sudah divaksin. Alhamdulillah kami sudah divaksin. Walaupun ada beberapa guru di kami yang belum divaksin, itu dikarenakan sedang hamil dan melahirkan. Itu tidak ada keterangannya dari pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga mendapatkan izin secara tertulis, Bapak Ibu, ya, izin secara tertulis penyelenggaraan tatap muka ini mulai dari desa, kecamatan, kemudian puskesmas, fasilitas kesehatan, ke kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Nah, jika itu sudah semuanya dipenuhi oleh pihak sekolah, disampaikan ke provinsi, nanti pihak provinsi akan menyampaikan kepada kami, kepada sekolah, bahwa Bapak dan Ibu atau sekolah kami sudah diperbolehkan, sudah mendapat izin. Jadi saat ini belum bisa, ya, walaupun sudah ada edaran belum bisa, karena kami harus menyampaikan dulu segala persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh SKB 4 Menteri itu. Dan alhamdulillah untuk Al-Islamiyah segala persyaratan itu sedang berproses. Kemarin kami alhamdulillah dari puskesmas sudah dapat izin, sudah dapatkan tanda tangannya. Hari ini salah satu dari guru kami sedang proses meminta izin ke pihak desa dan kecamatan. Dan setelah itu nanti mungkin diteruskan ke kabupaten dan provinsi. Secara tertulis, itu secara tertulis, ya. Nanti ada juga secara secara aplikasi. Itu melalui secara aplikasi kami sudah sampaikan melalui operator kami. Alhamdulillah kami sudah di sananya sudah tertera siap melaksanakan. Sudah hijau kami itunya. Tinggal ini pelaksanaan tertulisnya karena berproses pelaksanaan tertulisnya itu. Nah, kemarin datang ke sana Pak Camatnya belum ada, jadi belum bisa ditandatangan. Jadi ini masih berproses. Doakan saja mudah-mudahan kami selama melaksanakan proses pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan PTMT ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang keempat, bagaimana kapasitas dari pelaksanaan PTM terbatas ini? Kapasitas itu kemampuan dari
baik ruang kelasnya, baik jumlah siswanya seperti apa ya. Ini untuk RA, kita bukan RA, kita ambil yang MI ini. Untuk MI, MTS, dan MA, MI Madrasah Ibtidaiyah, MTS Madrasah Sanawiyah, dan MA Madrasah Aliyah. Atau mungkin ini MI, MTS, MA itu selevel dengan SD, SMP, dan SMA, hanya 50% yang hadir. Nah, Bu, gimana kan kita misalnya ini kelas 3, 3A jumlahnya itu 36. 50%, artinya enggak 36, 18. Nah, Bu yang 18 lagi gimana? Nah, artinya Bapak dan Ibu kita melaksanakan 2 sesi. Kita melaksanakan 2 sesi yang misalnya yang absen nomor 1, siswa absen nomor 1 sampai nomor 18 hadir di sesi pertama pagi-pagi ya. Kemudian sisanya yang siswa absen 19 sampai absen terakhir atau sampai absen 36 itu hadir di sesi kedua ya. Mohon maaf. Bu atuh engke sisirikan. Tidak ya Bapak Ibu, di sini kami juga melaksanakan pembelajaran yang adil dan beradab. Nanti sama bu gurunya akan diputar. Yang dulu misalnya seminggu ini atau sebulan ini yang kebagian sesi pagi, nanti di bulan berikutnya akan sesi siang. Yang sesi siang di bulan berikutnya akan sesi pagi. Jadi semuanya akan mendapatkan perlakuan dengan adil dan merata atau adil dan beradab ya. Bapak Ibu, insya Allah jangan khawatir kalau soal itu nanti bisa dibicarakan dengan guru kelasnya masing-masing. Jadi di sini maksimalnya hanya 50%. Terus apalagi Bapak Ibu? Nah, ini saya selaku kepala madrasah harus selalu berkoordinasi. Alhamdulillah saya dengan pengawas, dengan pihak desa, kepala desa, dengan pihak kecamatan, puskesmas bahkan itu selalu berkoordinasi, selalu kami berkomunikasi demi kelancaran dan mewujudkan PTMT ini ya. Insya Allah kami tidak secara langsung melaksanakan rapat-rapat ini seperti ini yang Ibu dan Bapak laksanakan dengan kami, jadi kami secara virtual. Saya itu dari bulan Agustus sampai saat ini terus mengadakan virtual. Makanya tidak ada di sekolah ya. Karena harus kalau virtual kita harus hadir seperti ini harus hadir. Yang digunakan apa penyampaiannya? Kalau kita salah menyampaikan kembali baik kepada guru maupun kepada seluruh masyarakat atau orang tua siswa. Bapak dan Ibu, nih tadi ya sudah syarat-syaratnya. Ini pelaksanaan pembelajarannya akan seperti apa Bapak Ibu di masa pandemi ini? Harus merujuk nih, di sini harus merujuk kepada SK Dirjen Pendis nomor 2791. SK Dirjen Pendis nomor 2791 itu tentang kurikulum di madrasah. Di sana ketika tatap muka secara normal kita masing-masing itu memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, misalnya kelas 1 itu seluruhnya mata pelajaran itu dengan jam 34 jam tatap muka atau jam pelajaran, bukan jam-jam di kehidupan ya, yang 24 jam itu bukan, ini jam tatap muka. 1 jam tatap muka itu 35 menit. Nanti Bapak dan Ibu boleh menghitung sendiri. Nanti kalau kurang atau lebih Bu Guru bisa diprotes. Karena sekarang kita harus cerdas Bapak Ibu ya. Seluruh orang tua, seluruh guru harus cerdas dalam menyikapi permasalahannya. Nah, nih di sini harus merujuk karena tidak seenaknya kita membuat tata tertib, kita membuat peraturan, harus ada dasar hukumnya, harus ada regulasinya. Ini sudah jelas. Bapak dan Ibu silahkan bisa ngedownload. Nah, sok catet ini. Bisa didownload ini secara bebas untuk diketahui bersama secara umum. Ini ya, SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020. Kemudian, nah ini juga BOS juga kalau dulu khusus operasional karena kita tatap muka secara normal.
Kalau sekarang kan di new normal, kita berada di pembelajaran new normal atau kebiasaan baru, yaitu kebiasaan kita harus selalu memakai masker, setiap kegiatan kita harus selalu cuci tangan, memakai sanitizer dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Ini jadi bos juga bisa dipergunakan untuk membeli disinfektan, kemudian membeli masker dan lain sebagainya, diperbolehkan. Bahkan untuk kuota, kami sudah melaksanakannya, guru-guru semua sudah diberikan kuota per bulannya untuk pelaksanaan pembelajaran. Juga mungkin dari pemerintah juga, dari Kementerian Agama melalui operator, ada yang untuk orang tua siswa. Walaupun kemarin tidak maksimal ya, mudah-mudahan nanti kesananya mungkin itu lagi dalam pengaturan ya, karena itu sistem kami kurang begitu paham ya, itu dengan pemerintah itunya berhubungannya. Nah, di sini ini juga yang terakhir adalah seluruh ketentuan dalam surat ini berlaku selama Bandung Barat pada level 1, 2, dan 3. Ketika berada di level 4, maka seluruhnya harus melaksanakan PJJ atau BDR, belajar dari rumah kembali. Nah, jadi untuk itu mohon sekali mari kita kerjasama untuk pelaksanaan ini. Kita semua mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah, yaitu tentang prokes yang 5M itu, yaitu 1, memakai masker, 2, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mobilitas dan interaksi. Ya, mobilitas dan interaksi itu misalnya kalau ada seperti pernikahan, acara-acara rapat yang berkerumun banyak, ataupun misalnya nanti Bapak dan Ibu mengantar putra-putrinya ke sekolah. Nah, itu setelah selesai mengantar anaknya masuk ke sekolah, itu jangan ngarumpi dulu Bapak Ibu ya. Mohon dengan sangat silahkan kembali ke aktivitas masing-masing atau ke rumahnya masing-masing. Jadi kita menghindari dari menghindari supaya tidak memunculkan dari variasi-variasi baru dari coronavirus disease 2019 ini. Kita patuhi aja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Insya Allah ketika kita mematuhi, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan hadiah dari apa yang kita laksanakan. Insya Allah ya Bapak dan Ibu. Makanya saya menghimbau mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk demi terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh seluruh putra-putri kita, siswa-siswa MIL Islamiyah atas terlaksananya pembelajaran di sekolah. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga tuh, saya dapat juga ini untuk diketahui bersama oleh Bapak dan Ibu. Silahkan kalau yang mau mendownload ini surat edarannya, nomornya ini 360/2151 strip BPDD garing 2020. Ini bisa di-download oleh seluruh masyarakat. Ya. Nah, ini di-download aja melalui Google. Silakan. Nah, ini biar Bapak dan Ibu tahu bagaimana, silakan itu ya. Nah, karena kami juga harus menyampaikan seperti ini. Nah, ini surat edarannya ada dari Bupati Bandung Barat. Seperti yang tadi saya sampaikan, nomornya sudah benar ya, seperti itu. Kemudian tadi dari Kemenagnya sudah, itu dari Bupati Bandung Barat. Nah, ini selesai. Nah, ini surat edaran dari Dirjen Pendis yang saya tadi bilang itu ya, bahwa kita itu bisa menyelenggarakan ini, dasar hukumnya dari sini ya, tertanggal 10 Agustus 2021. Ini sering sekali saya mengadakan dengan Dirjen Pendis ini dalam sebulan kadang sampai 10 kali rapat virtual. Ini malam terus ini acaranya. Nah, ini ya surat edarannya tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah di tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi atau di masa PPKM coronavirus disease 2019 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah,
Ini itunya Bapak dan Ibu, ada aturan-aturannya, silakan di ini saja, di download saja. Nah, ini Menteri Dalam Negerinya sudah jelas tuh ya. Jadi tidak apa tuh semena-mena, ada aturannya, ada regulasinya, ada dasar hukumnya. Ini dari Menteri Dalam Negerinya. Silahkan kalau mau dicatat ya. Ini nanti kalau Ibu dan Bapak berminat untuk mendownloadnya. Ini nomornya, ketik aja ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021. Nanti langsung ada. Ya. Ini dari Menteri Dalam Negerinya. Nanti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya juga akan ada. Saya perlihatkan sekilas-sekilas saja Bapak dan Ibu, hanya untuk sekedar diketahui saja. Kalau Bapak dan Ibu mengira bahwa kami itu asal-asalan membuka pembelajaran tatap muka. Tidak Bapak dan Ibu, kami ada di sini anjuran, himbauan, bahkan surat edarannya dari pemerintah yang berwenang. Ini kemudian ini masih dari panjang sekali ya kalau dari Menteri Dalam Negeri karena menyangkut keseluruhan seluruh Indonesia ini. Nah, ini dari Dinas Pendidikan Kebudayaan di wilayah ini pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat ya. Ini ada sedikit kalau itu. Nah, ini dasar hukumnya. Ini satu lagi untuk diketahui saja Bapak Ibu. Ini kan ada bagaimana nih. Ini juga disampaikan di sini, selesai kegiatan belajar mengajar itu tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS. CTPS itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruangan kelas tuh. Kan ini juga dari sana. Jadi kami membuat itu tidak semena-mena, ini ada aturannya di sini. Semuanya ada tuh, perjalanan pulang dari satuan pendidikan, dari sekolah sampai ke rumah. Tuh, bagaimana perjalanannya, menggunakan masker dan tetap. Ini bisa di-download sama Bapak Ibu kalau ingin lebih tahu ya. Nah, setelah sampai di rumah juga tuh diatur ya. Ini demi keselamatan semuanya. Tuh, selama berada di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah seperti apa, jika ke perpustakaan ini bukan untuk MI saja, bukan untuk SD saja, tapi menyeluruh gitu. Kalau untuk tingkat MI tidak diperbolehkan membuka kantin, membuka olahraga, tidak ya. Tempat ibadah juga ya. Kalau kita memiliki kayak kita lantai 2, ini bagaimana di tangga, di lorong. Itu dipersiapkan semuanya. Itu sudah diatur, semuanya ada. Jadi kita tidak asal-asalan, tidak ya. Semuanya sudah diatur oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakan dan memenuhi segala kebutuhan dari pelaksanaan PTM. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ini apalagi saya izin share screen lagi. Kalau tadi adalah proses ya, informasi pembelajaran tatap muka. Sekarang apa yang kita laksanakan, apa sekolah MI Islamiyah telah mempersiapkan apa? Nah, di sini untuk sarana prasarananya kami sudah menyiapkan ya Bapak Ibu. Nih, alhamdulillah untuk sarana toilet. Untuk sarana toilet, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak dan Ibu telah menyampaikan infak kepada MIA Islamiyah. Alhamdulillah ini toilet putri sudah kami laksanakan, sudah kami terwujud. Ada 9 Bapak Ibu. Ini ada 9 toilet untuk putri. Di sini ada gambarnya putri. Jadi kalau perempuan nanti ke toilet perempuan, tidak, kalau dulu mah di sana semuanya ya. Kalau sekarang kalau untuk putri semua ini memakai pintunya. Ini deret ke sini ada 9. Boleh nanti Bapak dan Ibu melihatnya. Posisinya ada dekat, kalau dulu itu warung Bu Eja. Ya. Warung Bu Eja, nah dari warung Bu Eja ke sana terus ya. Ke sebelah timur. Itu ini ada berderet 9. Di ujungnya ada toilet laki-laki. Dengan di belakang, itu toilet laki-laki. Dan ini toilet di lantai atas atau di lantai 2 ya. Ini toiletnya juga ada seperti ini.
Jadi toilet itu ada di lantai bawah dan ada juga di lantai atas. Ya, ini di lantai atasnya. Itu untuk toilet karena kami harus memenuhi itu. Nah, di sini sarana lainnya, sarana CTPS-nya. Di awal nanti dekat tangga di halaman ini ada ya, cuci tangan. Di sininya juga ada himbauannya ya. Nanti diingatkan terus, diingatkan siswa itu bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana harus memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Nah, ini juga kalau penuh ini bisa ya. Selain wastafel ini ya, wastafel non permanen, ini juga ada kran-kran. Nanti di sini seluruh guru akan menyiapkan tisu dan sabunnya, tempat sampahnya juga. Jadi kita cukuplah gitu. Nih, kebetulan waktu itu ada tamu, ada pengawas bertamu ke sekolah MIL Islamiyah. Nih, di sini juga setiap yang datang siapapun harus mencuci tangan pakai sabun. Di sini sudah ada tisunya, airnya mengalir ke sini. Nah, di sini ada tempat sampahnya juga. Jadi tidak membuang sampah kemanapun. Di sini halaman harus terjaga tetap bersih, ya. Nah, itu sarana CTPS dan ini sarana untuk disinfektannya. Disinfektan itu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sekitar, baik di meja, kursi siswa ataupun guru. Ya, disemprot dulu ini sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Nanti kan ada sesi 2. Jadi setelah selesai sesi 2 itu disemprot di sini ya, oleh alat-alat ini. Nanti petugasnya itu diwajibkan kepada seluruh guru kelasnya. Setelah selesai pembelajaran semprot. Setelah kering baru anak yang sesi 2 masuk. Begitu juga dengan sesi pertama, sebelumnya sudah dilaksanakan penyemprotan. Itu dilaksanakan setiap hari Bapak Ibu ya. Jadi Bu Guru itu sekarang harus menjaga kebersihan lahir dan batin mungkin ya Bapak dan Ibu. Ini sarana UKS-nya. Nih, sebelum masuk UKS juga disiapkan di sini CTPS-nya. Ini ada. Nah, sekarang ini dengan obat-obatnya. Obat-obatnya juga di sini ada maskernya, ada disinfektannya. Karena kita sekarang masa pandemi, selain obat-obatan yang biasa ada di UKS. Nah, ini maskernya juga. Walaupun putra-putri ibu bapak semua atau siswa-siswi kami semua dari rumah sudah menggunakan masker, siapa tahu ketika ke air dia jatuh maskernya. Makanya kami di sekolah menyiapkan setiap ruangan kelas menyiapkan masker ini ada ya untuk mengantisipasi saja. Atau nanti lebih disiplin ya kalau anak kecil, biasanya kelas kecil tidak menutup kemungkinan kelas 3 dan kelas 5 tukeran masker itu mohon maaf dihimbau oleh orang tuanya jangan bertukar masker dengan teman atau dengan siapapun. Nah, di sini juga sebelum masuk ini anak itu diukur suhu tubuhnya dengan termogan. Ini alat termogannya Bapak Ibu. Kami alhamdulillah sudah memilikinya. Jadi, nah ini spanduk ini belum termasukkan karena belum selesai semuanya spanduk, masih dalam proses. Spanduk itu seperti yang tadi kita terlihat. Nah, seperti ini ya. Spanduk new normal, kebiasaan baru. Nah, seperti ini ya, ini 5M. Nanti ada terpapar di sana di lingkungan-lingkungan baik di toilet maupun di mana selalu diingatkan tentang protokol kesehatan yang 5M itu. Nah, itu ya untuk sarana dari persiapan PTMT ini. Kemudian izin share screen lagi. Nah, setelah kami mendapatkan surat edaran, tentunya kami menindaklanjutinya seperti ini. Kami memohon izin atau permohonan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTMT ini dari Islamiyah ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Kemudian ini segala persyaratannya sampai setumpuk gini Bapak Ibu di bawahnya juga harus lengkap. Karena kami menginginkan sekali tatap muka ini. Kemudian juga ini kepada kepala camatnya.
ke camat, kemudian sama bentuknya juga yang desa juga seperti ini dibawa. Kalau desa dengan camat itu bersatu. Ketika di desa sudah di ACC, kecamatan pun insya Allah. Jadi satu ininya kemarin itu. Kami sebenarnya kemarin bikin dua, tapi cukup satu saja katanya. Makanya di sini kosong. Nah, itu Bapak Ibu ya surat izinnya. Jadi kami tidak apa tuh, kami serius sangat serius sekali. Setelah surat izin berjalan, nah, kami juga sarana sudah dipersiapkan, apalagi yang harus diinikan. Ini kami juga harus membuktikan ya. Ini apa daftar dari penerima vaksin guru MI Al Islamiyah. Semuanya ini saya sudah sampaikan. Bahkan dengan apa tuh sertifikat vaksinnya dibawa ke pihak puskesmas, ke pihak desa, kecamatan, sampai nanti mungkin ke mana, ke kabupaten dan provinsi. Kalau di aplikasi itu sudah sama operator ya. Nah ini ketika itu vaksin yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021, ketika itu lagi sedang Ramadan, kita sedang berpuasa, tapi alhamdulillah Allah melindungi kami semua dalam keadaan sehat walaupun dalam melaksanakan ibadah saum. Vaksinasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021. Tempatnya sama, vaksin 1 dan vaksin 2 berada di SMP 3 Padalarang. Yang memvaksin atau menyuntik vaksinasi adalah Puskesmas Jayamkar. Ya. Ini kami sudah semuanya sudah punya. Selain itu, nah, kemudian kami juga harus membuat tata tertibnya atau SOP-nya. Standar dari standarnya. Ini kami buat SOP atau standar operasional prosedur. Apa namanya? Tata tertib. Tata tertibnya seperti apa? Nih, untuk tahun pelajaran. Nih di sini kami MI Al Islamiyah, kemudian Yayasan Al Mursyid, Kementerian Agama selaku atasan kami, kemudian rekanan pendamping Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional, kemudian pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Ini kami semua bekerja sama dalam mewujudkan PTMT ini, sehingga di tahun pelajaran 2021-2022 kami membuat SOP-nya seperti ini, lalu melaksanakan 3S dan 5M. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang tadi disampaikan 4 itu ya, berdasarkan 4 menteri itu. Kemudian ini profil kami, profil dari MI Al Islamiyah, ada jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, ada tenaga pendidiknya, ada sarana prasarananya. Kemudian, nah ini aturan-aturannya bagaimana tim MI Islamiyah membuat penanggulangan dari COVID-19 ini. Di sini saya sudah siapkan tugas-tugas daripada guru-guru semua, bahkan kemarin sudah disosialisasikan, kami sudah rapat semuanya sudah diketahui oleh seluruh guru MI Al Islamiyah. Nih, kemudian, nah yang perlu Ibu dan Bapak ketahui mungkin di sini. Nah ini tugas ya, tugas KBM tetap muka bagaimana? Tugas kepala sekolah, ini sebelum KBM, selama KBM, setelah KBM, ya. Lokasinya kalau kepala sekolah mungkin di sekolah. Kalau guru di sekolah juga, ya. Nih, sudah ada aturan-aturannya. Tenaga pendidikan seperti ini, mungkin di sini ada Bu Nani, ada Mas Kolido, ya. Itu apa yang harus dilaksanakan oleh mereka. Kemudian apa siswa harus bagaimana, di sini sudah ada aturannya. Nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Di sini orang tua, mungkin di sini yang wajib diketahui karena kita virtual saat ini, yang wajib diketahui oleh orang tua, yaitu sebelum KBM berlangsung, berarti dari rumah ini harus orang tua menyiapkan atau memenuhi kebutuhan siswa untuk mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini.
harus maskernya disiapkan, sanitizernya, atau mungkin tisunya juga ini disiapkan, masukkan saja ke dalam tas putra-putri kita. Kemudian memastikan nanti setelah selesainya juga, kalau selama KBM mungkin dengan guru ya. Nah ini setelah KBM, setelah pembelajaran harus memastikan bahwa putra-putrinya itu datang ke rumah tepat waktu. Nanti kan di-share disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tentang jadwal pelajarannya. Jadwal pelajaran ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu ketika kami sudah dapat izin. Sudah keluar izin dari provinsi, kami bisa membuka sekolah. Itu ya, jadwal pelajaran. Walaupun sekarang sudah dibuat, nah, yang dibuat itu disampaikan ke provinsi, nanti sama mereka dipelajari. Oh, ini terlalu lama. Oh, ini terlalu sebentar. Bagaimana dilihat kesiapan dari sekolah masing-masing juga, gitu ya. Jadi ini kita memiliki ada pulangnya. Orang tua dengan bu guru, ya. Nah, itu kalau bu guru mungkin di lingkungan sekolah, kalau orang tua itu memastikan anak dari pergi sampai pulang itu tepat waktunya. Jangan sampai anak ada kesempatan untuk bermain dengan temannya. Bukan tidak boleh bermain, tapi karena mohon maaf untuk disampaikan kembali, diingatkan kembali kepada putra-putri kita bahwa saat ini kondisi lingkungan kita sedang dalam keadaan pandemi atau ada wabah penyakit dari Corona 2019 itu insya Allah kami juga selalu mengingatkan kepada siswa-siswi kami ketika di sekolah. Ini dibantu juga dengan di rumah agar mereka paham, agar mereka tahu apa itu bahaya atau tidak bahayanya dari coronavirus 2019 ini. Ini selama masa. Nah, di sini juga saya harus mensosialisasikan ini, ya, mensosialisasikan kepada seluruh warga. Nah, salah satunya sekarang ini Bapak Ibu, ya ini sudah ada programnya. Nah, ini ya bagaimana prosedur atau pembelajaran di sekolah itu seperti apa? Mungkin Bapak dan Ibu ingin tahu seperti apa. Nih, waktu pembelajaran dilaksanakan hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di sini sudah itu. Tapi mohon maaf, di sini Bapak dan Ibu, untuk kelas 3 dan kelas 5, begitu juga dengan kelas 2 dan kelas 4, tidak bisa dilaksanakan 6 hari dari Senin sampai Sabtu. Kenapa? Karena kami masih kekurangan untuk ruang belajar. Kami memiliki 19 rombongan belajar. MIA Islamiyah memiliki 19 rombongan belajar, sedangkan ruang belajar baru ada 10 yang sudah bisa digunakan dengan baik. Satu kelas lagi itu masih dalam proses. Kemarin harusnya kami sudah menyelesaikan. Tapi target kami itu dulu toilet dulu. Nah, jadi selesai. Alhamdulillah sekarang toilet selesai, tapi ruang kelas masih belum tuntas ya. Mungkin baru berapa persen ya, sekitar 60-70% ya. Lantainya belum pakai, yang ruangan di lantai 2 itu ada satu kelas lagi yang belum selesai, di bawahnya belum pakai lantai, kemudian dindingnya juga belum di tembok gitu ya, belum inilah, kalau dipakai takut anak tidak nyaman karena berdebu dan apalah. Karena kan masih harus ditapok-tapok gitu ya. Nah, jadi mohon maaf mungkin ya. Mudah-mudahan ada rezeki semua, kita bisa menyelesaikan bersama-sama satu ruangan kelas itu sehingga nanti bisa dipakai ya. Nah, mudah-mudahan ada 19 kelas, mudah-mudahan seperti itu, karena saya yakin bahwa rezeki itu datang dari tempat yang tidak saya percaya sekali dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, itu waktu ya. Kemudian kondisi kelasnya seperti apa, ruangannya seperti apa. Kondisi kelas, ruangan itu, satu kelas itu maksimal 16 sampai 18 peserta didik. Tuh kan ya,
Ini saya dapat dari mana? Dari regulasi itu Bapak Ibu, dari yang tadi sudah dipaparkan. Yang 4 itu. Ini harus 16 sampai 18 siswa. Jadi ketika di kelasnya jumlah siswanya ada 36, nah berarti harus dibagi 2 kan? Satu sesinya itu ada 18 orang, artinya harus 2 sesi. Ya. Nah, bagaimana dengan jadwal pembelajaran? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadwal pelajaran sudah diset sedemikian, kami sudah mendiskusikannya bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kemudian kami ajukan ke ke tempat yang berwenang ya, seperti Kemenag, Kemendikbud, kemudian ke Puskesmas, ke kabupaten dan provinsi. Itu diajukan. Nanti setelah itu baru di ACC dan tidaknya kami masih menunggu karena masih dalam proses. Kemudian perilaku wajibnya seperti apa? Nah, ini perilaku wajibnya. Perilaku wajibnya ketika siswa datang ke sekolah itu suhu tubuhnya diukur Bapak Ibu oleh alat termogan tadi. Ketika suhunya 36 sampai 36 batas maksimalnya, berarti itu suhu tubuh normal. Dipersilahkan siswa itu boleh mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan guru, tidak siswa saja. Begitu juga dengan guru dan tenaga pendidik lainnya. Dites suhu tubuhnya itu. Ketika 36 dipersilahkan untuk melaksanakan pembelajaran. Ketika 36,5 sampai 37 berarti itu tidak normal, kurang sehat. Dipersilahkan untuk kembali pulang ke rumah. Jadi artinya di sini ketika siswa-siswi tidak sehat, kurang sehat, misalnya mengalami flu, pilek, atau masuk angin dan lain sebagainya, sakit lah gitu ya, sakit ringan, itu dipersilahkan untuk tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana Bu, atau ketinggalan? Tidak ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu yang putra-putrinya ketika dalam keadaan sakit meminta kepada para gurunya untuk menyampaikan pembelajaran yang tadi hari itu dilaksanakan. Jadi tidak akan ketinggalan mungkin ya. Jadi ini Bapak dan Ibu betapa jadi menambah banyak pekerjaan untuk seluruh guru-guru. Tapi insya Allah kami ikhlas melaksanakannya demi terwujudnya PTMT ini, demi terwujudnya cita-cita dari siswa-siswi kami dan seluruh orang tua, atau cita-cita dari masyarakat seluruh Kabupaten Bandung Barat ataupun seluruh Indonesia. Semuanya melaksanakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kondisi medisnya warga sekolahnya seperti apa? Nih, harus sehat Bapak Ibu ya. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumahnya, baik guru maupun peserta didiknya. Itu jadi di rumah masing-masing itu kita di rumahnya tidak ada yang terpapar dari COVID-19. Pokoknya sehat lah gitu. Sehat itu bukan kata kita, tapi sehat ditentukan oleh dokter gitu ya. Oh ini sehat gitu. Makanya kita kan ada puskesmas, kita kerjasama dengan puskesmas ataupun yang Kartini itu. Kita sudah melaksanakan itu ya. Kemudian ini mohon maaf Bapak Ibu yang ini ya yang masih tidak di-unmute, ini ada background ya. Jadi saya berbicaranya kurang ini ya, kurang maksimal. Ya, terima kasih yang sudah mematikan. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang tidak diperbolehkan itu kantin atau warung sekolah, tidak boleh. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler belum diperbolehkan. Kenapa? Karena ini memicu dari kerumunan, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Kalaupun ini Bapak dan Ibu khawatir gitu ya, anaknya bisa dibekali, tapi bukan dibekali nasi yang lama, bukan. Tapi misalnya cemilan apalah gitu ya, yang bisa dimakan dalam beberapa saat gitu, seperti permen dan makanan ringan, yaitu bisa. Nanti kan sampahnya juga
dibuang di tempatnya. Pokoknya ruangan kelas, halaman sekolah itu harus betul-betul bersih. Nah, kegiatan lainnya apa yang yang harus dan tidak boleh itu? Di sini tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ini sudah jelas Bapak Ibu. Makanya tidak boleh ada kantin, tidak boleh ada ekstrakurikuler dan olahraga, itu tidak boleh. Karena apa? Memicu kerumunan. Sedangkan kita kan dihimbau untuk menjauhi dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Tadi surat izinnya alhamdulillah dari tindak lanjut surat edaran yang telah kami terima. Kemudian para gurunya sudah divaksin. Kemudian SOP-nya untuk pembelajaran sudah ada. Surat izinnya sudah berproses. Nah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan semua kita dapat melaksanakannya. Di sini mungkin saya memohon kepada seluruh orang tua siswa, kepada seluruh guru untuk dapat bekerja sama demi mewujudkan cita-cita putra-putri kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan, selalu melindungi kita semua, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan rezeki agar kita dapat memenuhi segala kebutuhan dari keluarga kita masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita laksanakan, Allah dapat membalasnya dengan apa, mewujudkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh ataupun soleh. Mungkin Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian maupun kendala-kendala yang muncul dalam virtual ini. Itu merupakan bagian dari kekurangan kami selaku hamba Allah yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepala dari Ibu Kepala Sekolah begitu jelas, begitu lengkap untuk ibu-ibu. Kita yang mau bertanya, mangga beberapa orang karena waktu juga ini ya membatasinya. Mangga. Ya, siapa Bu? Kakak dari 5B. Pak, maaf nanti kalau tatap muka pakai baju seragam sekolah atau pakai baju bebas? Enggak, Ibu. Bagaimana? Ada lagi tidak, biar sekaligus? Ya, biar sekaligus untuk mengefektifkan baju, waktu ya. Bapak Ibu. Ya, baju. Ya. Ada lagi, Mangga? Ya. Ya. Mohon maaf, mungkin sepertinya tidak ada ya, Pak Maman. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Mungkin karena kami nanti itu formal atau kami resmi mendapatkan surat izin itu, makanya sekolah diperbolehkan menggunakan seragam. Maka kami resmi nanti ada surat izinnya, Bapak. Silakan menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Hari Senin memakai apa, Selasa dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan mohon maaf mungkin ya, ini sekalian saja, takut ada pertanyaan seperti tadi. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena di sesi pertama virtual dengan kelas 2 dan kelas 4 itu banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sehingga tadi sampai setengah 10 ya, sampai setengah 10 belum selesai. Nah, jadi saya masih ada di ruang virtual di kelas 2 dan 4. Tadi juga Bu, bagaimana pihak sekolah sudah menyediakan seragam? Karena putra-putri kami katanya seragamnya sudah kecil, baik seragam olahraga, seragam batik, maupun seragam yang lainnya. Apa sekolah sudah menyediakan
Nah, kami ini sedang sedang berproses ya. Kami sedang pesan batik itu karena mungkin masa pandemi, jadi si kain batiknya kata yang menjahit itu masih sulit didapatkan katanya. Jadi kalau ada yang membeli baju batik itu silahkan menghubungi koperasi kami, nanti mungkin dicatat, nanti setelah ada bisa disampaikan kepada seluruh orang mungkin ya. Enggak, mungkin cukup. Lagi Mangga. Enggak, langsung buka aja, langsung bertanya. Saya Pak. Ya, silakan Ya, Mama Mangga. Salma. Bu, saya orang tua dari Salwa Faza, kelas 5C. Sebelumnya kan kita disuruh mengisi angket untuk setuju atau tidaknya mengikuti pelajaran online. Jadi, kalau sekarang itu wajib ikut sekolah offline, atau misalnya nggak ikut bisa sekolah online, BDR di rumah. Atau wajib tetap ke sekolah walaupun kita sudah mengisi angket. Itu saja. Baik. Cukup, Bu? Sudah pertanyaannya, Bu? Ya. Baik ya, terima kasih Mama Salma Faza. Bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin sudah keterima angket yang seperti barusan disampaikan oleh Mama Salma itu. Betul ya Bapak Ibu, ketika kita BDR itu karena itu anjuran dari pemerintah harus BDR. Semuanya harus BDR. Nah sekarang di bulan Agustus ini kami menerima edaran lagi seperti yang telah tadi saya paparkan, bahwa kita diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang telah tadi disampaikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi tadi saya bilang mohon maaf, tidak 6 hari pun kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas tadi ya, yang bersesi itu. Karena apa? Karena ruangan kelas kita belum terpenuhi untuk 19 rombongan belajar. Baru ada 10 rombongan belajar. Jadi ada 2 sesi. Kalau 2 sesi berarti 4 sesi karena satu jenjang atau misalnya kelas 5A. 5A itu kan 2 sesi. Ketika berhubungan dengan kelas 3 berarti kelas 3 juga 2 sesi. Kelas 3 2 sesi, kelas 5 2 sesi. Berarti dalam satu hari itu ada 4 sesi. 4 sesi kita hitung 35 menit. Kalikan berapa itu berarti bisa sampai malam Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari itu karena guru juga capek, orang tua juga mungkin capek menunggunya. Nah, jadi mohon maaf sekali untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, MIA Islamiyah hanya bisa melaksanakan 3 hari saja. Yang 3 hari lagi kemana? Pembelajaran itu tetap dilaksanakan secara online atau secara BDR, belajar dari rumah. Materi apa Bapak dan Ibu? Ya, perlu diketahui ini oleh Bapak dan Ibu. Nih, ketika tatap muka atau pembelajaran di sekolah, itu yang disampaikan materi-materi yang susah, yang dianggap susah oleh orang tua. Misalnya, mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Arab, SKI, IPS, yang IPS itu kalau kelas 4, 5, 6 itu ada peta-peta kan ya, ada peta, ada tentang lingkungan itu yang mungkin Bapak dan Ibu di rumah lupa lagi ya. Tapi kalau Bu Guru karena itu profesinya itu bisa menyampaikannya. Jadi hal-hal atau mata pelajaran seperti itu yang dianggap sulit dilaksanakan di rumah itu yang disampaikan ketika pembelajaran tatap muka. Nanti misalnya pelajaran bahasa Indonesia yang ringan-ringan yang bisa dikerjakan dengan orang tuanya itu disampaikan melalui BDR. Mungkin itu Mama Salma. Nah, mungkin untuk yang lain. Terima kasih Bu. Saya Bu, Mama Akhtar Bu. Silakan Mama Akhtar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku pegangan Bu, kalau bisa kami ada lah Bu, walaupun cuma mungkin fotokopi. Apalagi nanti kalau misalnya masuk kelas itu kan kita ngobrol di rumah gitu, jadi bisa tahu materi apa yang didapat. Karena tulisan anak sendiri kan istilahnya baru belajar nulis ya. Iya.
untuk anak saya gitu, tulisannya nggak bagus banget gitu. Jadi biar enak belajarnya gitu, Bu. Itu aja. Baik Bapak Ibu, ya. Terima Terima Bu. kasih. Oh ya. Terima kasih Bundanya Ahtar. Bagus banget. Sama ya, pertanyaannya bagus juga seperti yang tadi disampaikan oleh Mama Salma. Betul ya, Bapak Ibu. Mungkin karena tidak diperbolehkan nih orang tua masuk halaman, jadi tidak tahu ya. Tidak tahu apa tuh pembelajaran yang disampaikan itu, mungkin saja ada siswa yang kalau bahasa kita mah malaweng ya. Nah, di sini kami mungkin nanti di awal itu Bapak Ibu jangan khawatir, kami harus dari nol, Bapak Ibu. Harus dari nol lagi pembelajaran kepada siswa, mulai dari kedisiplinannya, takutnya anak lupa lagi ya. Kalau masuk ke kelas itu bagaimana ya, harus seperti apa. Jadi kami mulai dari memberikan salam, berdoa, tata krama di sekolah seperti apa, itu awalan masuk itu akan seperti itu, tidak langsung belajar memberikan materi, tidak ya. Kita akan pendekatan dulu kepada seluruh siswa, karena 1,5 tahun Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu di rumah mungkin lupa lagi pembiasaan di kelas, ruangan kelas seperti apa. Mereka itu membutuhkan minimalnya 1 bulan untuk adaptasi, untuk menyesuaikan. Jadi di dalam 1 bulan, di bulan September mungkin tidak akan berat-berat dulu. Misalnya membaca doa itu kan harus tertib ya. Itu harus seperti apa? Itu dulu yang dibina sama kami. Ketika bertemu dengan guru atau orang tua harus seperti apa. Kemudian di dalam kelas itu boleh enggak, karena tata tertibnya sudah beda ya. Nah itu mungkin itu dulu. Kemudian nanti yang diminta seperti Mama Ahtar tadi ya, ingin fotokopinya lah atau apa gitu ya, biar nanti di rumah mungkin bisa diulang lagi. Nah itu silahkan kepada guru atau wali kelas masing-masing. Kami di sini juga kalau tidak salah seluruh guru sudah menyiapkan ada LKS gitu ya, sudah itu sudah diterima mungkin ya sama seluruh orang tua. Nah nanti kan itu juga bisa, mana dari materi-materi itu sampaikan kepada Bu Guru, ini materi ini nih kami kesulitan menerangkan di rumah, silahkan. Namanya itu request ya, request kepada Bu Gurunya atau Pak Gurunya. Mangga silahkan seperti itu. Mangga insya Allah nanti mungkin untuk Mama Ahtar dan yang lainnya insya Allah akan kami tindak lanjuti. Mungkin di sini juga ada para gurunya mendengarkan, silahkan Bapak dan Ibu Guru untuk menindaklanjuti dari apa permintaan yang diwakili oleh orang tuanya Ahtar. Mungkin itu Ibu atau Bundanya Ahtar. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya saya ya dari tadi menyimak terus. Alhamdulillah ya udah puas. Terus tapi ini ada yang mau saya tanyakan. Saya orang tuanya Muhammad Alfat Al-Madi ya. Betul. Mengenai SOP Bu, yang standar operasional prosedur itu untuk pembelajaran sebelum KBM, masa KBM dan sesudah KBM, apakah orang tua bisa juga nanti bisa nge-download gitu nggak? Oh iya. Enggak. Sudah Bu? Ya, hanya itu aja. Yang lainnya udah puas, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan. Baik ya, kalau Bapak dan Ibu memerlukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Tia ya, silahkan kami nanti bisa kalau di download karena itu buatan kami ya, mungkin nanti di share aja ya di grup, mungkin bisa ya di grup WA ya, biar ya silahkan mau di print, mau hanya baca si kelas, dipersilahkan ya. Nanti mungkin pihak sekolah akan khususnya saya mungkin akan menyampaikan kepada guru-guru. Sebenarnya di guru-guru sudah ada, nanti guru-guru tinggal menge-share aja ke WA grup mungkin ya. Di sini ada WA grup orang tua kan, silahkan itu dipersilahkan. Alhamdulillah jadi diketahui bersama. Alhamdulillah, subhanallah. Itu mungkin Ibu Tia. Ya, ada lagi?
Dipersilahkan kalau ada yang Silakan kalau masih ada yang masih ada yang kebingungan, silakan. Ada yang ditanyakan, mangga. Sudah cukup ya? Atau kita lihat di chat, mungkin barangkali di chat ada pertanyaan. Nah, mangga chat kalau mau bertanya. Saya lihat di Bisa chat di chat. dulu ya. Di chat barangkali ada yang bertanya. Oh, sepertinya tidak ada ya. Sudah semuanya. Alhamdulillah, mungkin mohon maaf Bapak host, Pak Maman, karena mungkin di sini karena ada laki-laki karena akan persiapan sholat Jumat mungkin ya. Mungkin dicukupkan sekian aja mungkin ya, Pak Maman. Siap. Ya, mungkin tambahan dari saya ada Bapak dan Ibu sekalian. Izin curhat Ibu. Pak Maman. Curhat. Sebentar, ada yang curhat. Silakan Mangga. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ibunya Ilman, kelas 3B. Mungkin Ibu Rika, kebetulan yang menjadi wali kelasnya Ilman itu Ibu Rika. Kebetulan selama kegiatan BDR, terus terang saja Bu, saya kebetulan punya gadgetnya cuma satu gitu ya, jadi kebetulan juga si dawainya itu saya bawa-bawa gitu ke sekolah. Nah, anak saya di rumah itu tidak mungkin pembelajarannya itu di rumah itu nanti menunggu saya pulang. Saya kadang-kadang pulang jam 12 atau jam 1. Jadi suka ketinggalan mengirimkan tugas. Nah, mungkin saya hanya mungkin minta semacam kelonggaran itu. Jadi kekurangannya kita BDR itu yaitu Bu, kalau gadgetnya dibawa, anak saya jadi ketinggalan ikut tugasnya, mengirimkan tugasnya. Biasanya harusnya jam segini, ini jam 3, kadang-kadang saya, yaitu Bu, Ibu wali kelas sudah tahu itu seperti itu. Mungkin ya saya hanya mohon dimaklum lah, mungkin seperti itu Bu. Ya, dan mudah-mudahan ya kedepannya bisa normal seperti biasa lagi Bu, seperti itu. Hanya mohon keringanan aja mungkin untuk Ilman kelas 3B, yaitu kendalanya begitu Bu, tidak ada yang membimbing karena saya juga keluar gitu, di luar sama mendidik siswa di SMP gitu. Anak sendiri kelupakan, anak sendiri terlupakan. Jadi menunggu saya pulang untuk pembelajarannya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin ke wali kelas juga. Ya saya pada kesempatan ini yaitu keberatan di BDR itu ya seperti itu. Kalau yang lain mungkin ada orang tua masih ada membimbing di rumah ya. Kalau anak saya mungkin tidak ada yang membimbingnya di rumah gitu. Kalau misalnya kita bisa saja Bu, misalnya saya kerjakan bersama kita sendiri misalnya ya pekerjaannya, bisa saja seperti itu Bu. Tapi kan nanti ya nggak jujur jadinya seperti itu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf mungkin untuk Ilman kelas 3B banyak minta dispensasi ke Ibu wali kelas Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu, itu curhatan saya ya. Terima kasih atas izinnya, atas curhatan saya ini, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, orang tua Ilman, insya Allah kami ketika BDR itu saya sudah menghimbau kepada seluruh guru ketika pelaksanaan BDR itu mungkin tidak orang tua Ilman saja, banyak di kelas-kelas lain dari kelas 1 sampai kelas 6 yang orang tuanya bekerja dan HP atau gadgetnya atau dawainya hanya satu, itu kami permaklumkan karena tapi dengan syarat bahwa orang tua itu sebelumnya memberitahu kepada kami seperti tadi ya yang disampaikan oleh orang tua Ilman bahwa kami bekerja dulu dipersilahkan. Itu bukan terlambat tapi memang ya karena kondisi gitu.
itu banyak. Insya Allah kami memahaminya. Karena ketika BDR kita bekerja, khususnya mungkin saya bekerja itu dari jam 7 sampai jam 24. Saya menunggu dari laporan para guru. Karena mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di MI Islamiyah tidak sama seperti sekolah lain. Kami ketat sekali karena pengawas meminta kepada kami guru-guru untuk menyampaikan hasil pembelajaran BDR itu setiap hari. Setiap hari, tidak satu minggu sekali, tidak ya. Setiap hari kami dipantau. Bahkan jadi kreatif Ibu dan Bapak Guru menyampaikannya ke saya, bagus-bagus sekali laporan-laporan BDR dari ya. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, mungkin saya izin share screen lagi. Ada apa ya? Kayaknya sepertinya tidak sudah bisa ya. Kalau nanti lain waktu mungkin saya sampaikan jadi ketika saya lari ke file lain ini karena waktunya mungkin mau habis ya. Jadi tidak bisa, takutnya nanti jadi terlempar Bapak dan Ibunya. Nah itu ya khususnya untuk Mama Ilman dan yang lainnya ketika BDR belajar dari rumah, insya Allah para orang tua yang bekerja silahkan bekerja dengan nyaman. Nanti pembelajaran dimulai ketika orang tuanya sudah nyaman berada di sekolah dan menyampaikannya kepada kami semua. Insya Allah itu kami permaklumi. Karena bukan di kita saja, mungkin di sekolah-sekolah lain juga. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih sekali kepada orang tua Ilman yang sudah menunjukkan salah satu dari karakter dunia pendidikan, menunjukkan karakter kejujuran. Betul ya, anak itu dapat jujur ketika melihat orang tuanya. Ketika orang tuanya jujur, ketika kita jujur, insya Allah itu anak akan mengikuti perilaku kita. Ya seperti tadi ya, betul ya kata Mama Ilman. Sebenarnya bisa saja itu diisi sama saya Bu. Tugas-tugas itu udah gurunya tidak tahu ini kan? Nah seperti itu. Alhamdulillah ya, Mama Ilman itu bukan untuk mencari nilai, tapi ingin menanamkan kepada putranya, kepada Ilman, bahwa anak saya itu harus disiplin, harus menunjukkan kejujuran. Nah, itu. Subhanallah, mudah-mudahan diikuti oleh semuanya. Dan saya percaya, saya yakin semuanya juga akan seperti itu. Ya, biarkan dulu aja anak-anak yang mengerjakan. Terima kasih seperti itu. Mungkin ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, saya menambahkan aja Bu. Ya, saya sebagai operator, saya minta istilahnya dari orang tua semuanya untuk akte sama kakak ya Bu ya, buat nanti di database NISN buat pembuatan NISN dan EMIS. Jadi mohon untuk kerjasamanya yang belum, ini banyak yang udah tapi yang belum, mohon kerjasamanya supaya saya bisa mengisi data putra-putri Ibu semua lengkap. Jadi ketika NISN tidak lengkap, maka nggak akan keluar itu nomor NISN-nya. Jadi untuk melengkapinya harus ada itu. Dan di NISN serta di EMIS ya Bu ya. Jadi mohon untuk bantuannya kita dengan mengumumkan akte sama kakaknya ke wali kelas masing-masing. Begitu saja Ibu. Mangga ada tambahan Bu atau mau ditutup saja? Sepertinya ditutup saja. Okay. Sudah mau jam 11 Pak Mama. Ya karena waktunya mau Jumatan. Mungkin sudah market, nanti bisalah kalau yang belum mati chat lagi di wali kelas masing-masing. Kita tutup dengan doa. Kita bersama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad wa sallim wa barik ala kulli sahabati Rasulillah amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في العلم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم طول العين في الشفاعة والنجاة من النار والعفو والرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu